Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, gastroenteritis ataupun muntaber ataupun flu perut ya. Nah, ini memang bisa menyerang siapa saja. Tapi penyakit ini paling sering menyerang itu pada bayi ya, anak-anak ataupun lansia. Nah, tetapi bukan menutup kemungkinan ya selain itu juga bisa terkena. Nah, teman-teman, daripada mengobati lebih baik itu kita mencegah ya supaya kita tidak terkena penyakit ini. Nah, muntaber, flu perut ataupun gastroenteritis ini, nah, cara mencegahnya itu adalah dengan cara kita menerapkan pola hidup sehat. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara yang ampuh untuk mencegah muntaber ataupun gastroenteritis. Yang perlu teman-teman tahu, cara penularan muntaber itu ataupun gastroenteritis ini adalah dari makanan yang sudah terkontaminasi, air ataupun minuman yang sudah terkontaminasi, ataupun dari orang yang terkena muntaber ataupun gastroenteritis ini. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya di rumah. Di antaranya yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan ini memang dianggap sepele oleh orang-orang ya. Cuman cuci tangan aja nggak perlulah. Tangan saya bersih kok. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, kuman itu tidak kasat mata oleh mata kita ya, nggak kelihatan. Nah, tangan kita yang bersih ini ya belum tentu ini bebas dari kuman ya, bisa jadi banyak bakteri, banyak virus ya. Nah, jadi diharapkan dengan cuci tangan ini merupakan kunci untuk mencegahnya. Begitu juga dengan barang-barang yang ketika kita sentuh bersih ya itu belum tentu ya, bisa jadi itu merupakan sarang dari kuman. Nah, kalau tangan teman-teman kotor, kemudian teman-teman megang wajah ya, megang mulut ataupun makan, nah ini nanti kumannya bisa masuk ke saluran pencernaan. Nah, inilah ya gerbang masuk kuman untuk menginfeksi teman-teman yang membuat teman-teman akhirnya sakit. Nah, jadi teman-teman tidak ada salahnya teman-teman melakukan cuci tangan sering-sering ya, mencuci tangan rutin. Nah, cuci tangannya itu pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, cuci tangannya kapan saja, Dok? Nah, cuci tangannya ya ketika teman-teman keluar dari kamar mandi, ketika teman-teman mau makan, ketika teman-teman habis memegang sesuatu yang bisa menjadi sumber kuman, ketika teman-teman habis memegang hewan. Nah, ini haruslah cuci tangan yang sering ya, apalagi nih setelah teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan itu ya, apalagi teman-teman ingin makan kan ya otomatis kan masuk mulut, apalagi makannya itu menggunakan tangan. Nah, diharapkan dengan cuci tangan ini merupakan salah satu cara untuk mencegah dari gastroenteritis ini. Yang kedua, membatasi kontak dengan orang yang terkena. Nah, maksudnya gini teman-teman, ketika ada orang serumah ataupun orang dekat rumah ya yang terkena muntaber, itu kita harus membatasi kontaknya. Bukan berarti kita harus menjauhi, tapi membatasi kontaknya. Kemudian kita juga harus proteksi diri dengan cara bagaimana? Ya rajin-rajin cuci tangan ya, menjaga kebersihan diri kita. Ya, berarti penularan antara orang ke orang itu bisa terjadi. Nah, cara mencegahnya membatasi kontak ya, rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan diri. Seperti itu ya. Dengan teman-teman misalkan ada orang yang muntaber ya, misalkan satu rumah ya, teman-teman misalkan ya habis mengurusinnya ataupun habis dekat-dekat lah seperti itu ya, teman-teman nggak cuci tangan langsung makan ya, ataupun teman-teman nggak membersihkan diri ya, ini resiko penularannya bisa terjadi. Jadi sampai kapan dok kita harus membatasi kontaknya? Ya sebaiknya sampai muntabernya ataupun gastroenteritisnya membaik ataupun gejalanya sudah mulai membaik. Nah, sampai itu ya. Jadi kalau sudah membaik ya tetap, walaupun sudah membaik teman-teman juga harus tetap menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan. Nah, itu ya, paham ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, melalui makanan yang sudah terkontaminasi ataupun minuman yang sudah terkontaminasi itu bisa menular.
bisa menyebabkan risiko teman-teman terkena gastroenteritis ini. Jadi dengan menjaga kebersihan makanan, ya ini salah satu cara untuk mencegahnya. Misalkan teman-teman memasak makanan itu sampai matang, jangan masak yang setengah matang ataupun mentah. Kemudian ketika teman-teman ingin makan sayur ataupun buah, itu harus dicuci bersih ya. Kemudian juga saat teman-teman mengiris daging ataupun mengiris lauk lain ya, menu lain, itu gunakanlah pisau yang sudah dicuci, kemudian alasnya, talenannya itu juga sudah dicuci dan dibersihkan ya, jangan pakai yang kotor-kotor. Nah, kemudian dimasak sempurna sampai matang. Nah, dengan cara ini ya teman-teman sudah bisa mencegahnya. Kemudian ketika sudah matang ya, saat disimpan ya, ketika belum dikonsumsi itu sebaiknya ditutup ya, supaya tidak ada lalat yang nempel. Yang keempat, hindari makanan mentah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, menghindari makanan mentah ini penting. Misalkan teman-teman terbiasa makan telur mentah ataupun setengah matang ya, kemudian juga ikan ataupun daging. Nah, ini jangan lagi, karena makanan mentah itu bisa menjadi sumber penularannya. Jadi pastikan ketika mengkonsumsi makanan itu selalu matang, selalu dalam keadaan yang sudah dimasak sempurna ya, sehingga matang, jadi enggak mentah-mentah lagi. Nah, kemudian untuk buah dan sayur bagaimana dok, harus dimasak atau tidak? Kalau buah ya otomatis memang harus dicuci bersih dan dikupas. Nah, kalau sayur, nah sebaiknya itu dimasak ya, jangan makan sayur yang dilalap-lalap itu ya, dikurangin, lebih baik dimasak. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi teman-teman penting ya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selain teman-teman tadi sudah cuci tangan, kemudian juga menghindari kontak orang yang terkena, kemudian juga mengkonsumsi makanan tidak mentah dan menjaga kebersihan makanan. Nah, teman-teman juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan yang bagaimana yang harus dijaga ya? Lingkungan rumah, kemudian kamar ya, kemudian juga kamar mandi, dapur, tempat teman-teman masak itu juga harus dijaga. Nah, kalau bisa dibersihkan ya setiap hari lebih bagus, 2 hari sekali lebih bagus juga, kalau nggak bisa ya 3 hari sekali. Nah, jadi penting memang untuk menjaga kebersihannya. Nah, teman-teman bisa misalkan lantainya dipel ya, kemudian juga pakai cairan pembersih atau juga diberi disinfektan ya, pokoknya dibersihkan ya menggunakan cairan pembersih ya, supaya lebih rapi ya, lebih wangi, kemudian juga lebih bersih. Nah, jadi paham ya teman-teman, tetap juga menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi teman-teman ya, untuk mencegah gastroenteritis ini, muntaber ini ya, banyak cara yang bisa teman-teman lakukan, tapi nggak bisa teman-teman hanya memilih satu, tapi memang sudah satu kesatuan. Nah, jadi intinya ketika kita ingin mencegah muntaber, gastroenteritis ataupun penyakit lainnya, kita harus mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Kalau yang sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini ya bagus, yang belum ya dirubah ya, supaya kita terhindar dari berbagai penyakit termasuk gastroenteritis ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di share video ini sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tulis komentar di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.